Kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembuatan studi kelayakan atau feasibility study Dindikbud Banten pada tahun 2000. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka berinisial JK dan FS pada Senin 27 September 2021 dalam kasus dugaan korupsi proyek studi kelayakan atau feasibility study di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kedua tersangka memakai rompi merah keluar dari kantor Kejati dengan dikawal oleh 3 petugas keamanan Kejati Banten. Diketahui bahwa JK merupakan mantan Sekdis Dindikbud Banten yang saat itu menjabat sebagai PPK dalam pengadaan proyek tersebut. Sementara FS merupakan seorang honorer pada Dinas PUPR Provinsi Banten. Kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembuatan studi kelayakan atau feasibility study Dindikbud Banten pada tahun 2018. Kasih Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten Ivan Hebron Siahan mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2018 Dindikbud Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan atau feasibility study untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru dan juga perluasan sekolah SMA negeri atau SMK negeri dengan pagu anggaran 800 juta. Pertama, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan dan menahan 2 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembuatan studi kelayakan atau feasibility study di Dinas Pendidikan Banten. Bahwa pada tahun anggaran 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan atau feasibility study untuk pengadaan lahan yang rencana digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru dan juga perluasan sekolah SMA negeri dan SMA kejuruan negeri dengan pagu anggaran sebesar 800 juta rupiah. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilakukan, akan tetapi anggarannya dicairkan secara fiktif. Pertama yaitu dengan cara pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan. Kedua, dengan cara meminjam beberapa perusahaan yakni sekitar ada 8 perusahaan konsultan. Perusahaan tersebut sebagai pihak yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan. Dengan membayar sewa sebesar 5 juta kepada pemilik perusahaan. Kemudian, para tersangka membuat kontrak antara perusahaan-perusahaan yang dimaksud dengan PPK pekerjaan tersebut. Lanjutnya, adapun pekerjaan studi kelayakan yang dimaksud ternyata tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk. Akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS. Kemudian tersangka AS melaporkannya kepada tersangka JS selaku PPK. Setelah melakukan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi studi kelayakan tersebut atas aksi yang dilakukan para tersangka, Ivan menyebut bahwa kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan hitungan penyidik adalah total loss sebesar anggaran yang dicairkan yaitu 697 juta rupiah. Ivan menjelaskan bahwa saat ini Kejati Banten memberikan atensi lebih dalam pengusutan perkara ini. Lantaran output kegiatan FS ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk memilih lahan yang benar-benar feasible. Sehingga diharapkan pengadaan lahan kedepannya tidak bermasalah baik secara hukum maupun sosial. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.